أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني. Jadi santri ini hanya bermodal husnuzon saja teman-teman ya, tanpa adanya dalil yang jelas. Dia ini mengungkapkan katanya dengan membaca Al-Quran di kuburan tersebut itu bermodalkan husnuzon saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang selama ini mereka lakukan bertabaruk membaca Al-Quran di kuburan ya, itu bermodalkan husnuzon nih, bukan bermodalkan dalil. Dulu waktu Nabi masih hidup, kami tawassul dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika terjadi kemarau dan hujan tidak turun, maka para sahabat meminta kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah agar turunkan hujan. Tapi sekarang Nabi sudah wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah video yang cukup menarik teman-teman ya, karena melihat pembahasan dari video ini membuat saya tertarik untuk mereaksinya. Dimana di dalam video ini ada seorang syekh dari Madinah yang mendatangi seorang santri dari Indonesia. Yang santri ini mondok di Yaman, dimana di Yaman ini terkenal ya banyaknya para habaib. Jadi seorang syekh ini ya bertanya kepada santri tersebut, dimana di saat itu santri ini sedang membaca Al-Quran di kuburan, persisnya di depan makam seorang habaib. Dan syekh ini mulai bertanya kepada santri ini, mengapa katanya kamu membaca Al-Quran di kuburan ini? Tentunya dengan berbahasa Arab ya. Nah disinilah yang membuat serunya, seorang santri dari Indonesia ini menjawab yang dilakukan santri ini ketika membaca Al-Quran di depan kuburan habaib tersebut, maka akan mendapatkan maslahat yang sangat besar. Santri ini menjelaskan dia akan dipermudah segala urusannya, baik itu di dalam ilmu ataupun di setiap permasalahannya. Jadi inilah teman-temannya alasan orang-orang yang bertabaruk ke kuburan tersebut. Dan coba kita langsung simak saja ya videonya. هنا عند القبر ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرك يعني تبرك في للعلم. Jadi santri ini teman-teman ya, dengan bertabaruk ke kuburan tersebut, beliau ini niatnya ingin mencari ilmu katanya. كيف للعلم؟ هذا يمكن نحن ماذا اسمه في هدية إذا نقرأ القرآن عند قبر ولي سهل الله العلم يعني. من علمك هذا في إندونيسيا أم هنا؟ في هنا في إندونيسيا أيضا. يقولون لك. Jadi ini jelas ya ajaran dari guru-guru di Yaman sana katanya. Jadi ajaran seperti ini ajaran para habaib ya. Dan para habaib ini juga mengajarkan di Indonesia ya. Mereka memang sering sekali mengajarkan bertabaruk ke kuburan tersebut. Dan memang pusatnya di Yaman, ajaran seperti inilah yang mereka ajarkan kepada santrinya. Contohnya ya seperti video ini. تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. Jadi katanya teman-teman ya, di antara membaca Al-Quran di masjid dengan di kuburan itu sama saja katanya. Subhanallah ya, secara tidak langsung ya, mereka jadikan tandingan di kuburan. Antara membaca Al-Quran di masjid dengan di kuburan itu sama saja. Mungkin sama saja dapat pahalanya kali ya. كلاهما متساويان؟ لا. أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد يعني. يأتي المدد على قدر حسن الظن في قلبه. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. نعم. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني. Jadi santri ini hanya bermodal husnuzon saja teman-teman ya, tanpa adanya dalil yang jelas. Dia ini mengungkapkan katanya dengan membaca Al-Quran di kuburan tersebut itu bermodalkan husnuzon saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang selama ini mereka lakukan bertabaruk membaca Al-Quran di kuburan ya, itu bermodalkan husnuzon nih, bukan bermodalkan dalil. Sekali lagi saya perjelas ya, mereka yang membaca Al-Quran di kuburan, mereka itu bermodalkan husnuzon, bukan bermodalkan dalil. هنا تحسن ظنك أكثر. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله.
لماذا طيب؟ المسجد لا يعبد فيه إلا الله، أما هنا فأنت الآن تعظم صاحب هذا القبر. قبر من؟ Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Alwi katanya tadi, Al-Haddad. Jadi ajaran yang selama ini banyak di Indonesia itu memang yang pertama kali membawa ajaran bertabaruk ke kuburan, yaitu dengan bertawasul atau membaca Al-Quran di kuburan. Para Habib inilah yang pertama kali mengajarkannya. هذا ماذا؟ هل تعرف شيئا من كراماته؟ عرفت لكن نسيت في كتاب موجود. تلك الحجارة المجتمعة عند القبر هناك، يعني أنت وضعت حجرا من قبل معها؟ ما وضعه. طيب رأيت أحدا يضع؟ رأيت كثير يعني من الطلبة ومن المشايخ. طيب ماذا يستفيدون لما يضعونها؟ ما أعرف يعني. Santri ini saja tidak tahu ya. Jadi konsepnya di mana ya? Sedangkan santri ini saja mengatakan tidak tahu. Lalu kenapa mereka kok percaya gitu dengan adanya karomah di kuburan tersebut? هذا الذي ما قلته يعني. أنها ماذا؟ أنا للحاجة يعني. يعني لما يريد حاجة يضع حجرا. Santri ini mengatakan dengan menaruh batu di kuburan tadi ataupun membaca Al-Quran di kuburan habaib tadi, dia memang ada hajat. Jadi hal seperti ini sudah sering kita jumpai ya di Indonesia, yaitu banyak orang yang datang ke kuburan para wali, baik itu Wali Songo ataupun sering kita jumpai setiap tahunnya di haulnya guru sekumpul. Jadi memang mereka ini ada hajat pribadi ya. Kenapa gitu loh, nggak langsung minta sama Allah? Kenapa harus dengan perantara orang yang sudah mati? Kenapa gitu? Padahal Allah itu maha mendengar ya. Kok nggak pede gitu loh, langsung berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ ما سمعت بها. Jadi hadis tentang Rasulullah melarang meninggikan kuburan saja santri ini tidak tahu ya. Padahal sudah jelas di dalam hadisnya ya. Rasulullah SAW itu melarang kita meninggikan kuburan, apalagi sampai membuat permadani-permadani di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan. Bahkan nih sampai duduk di kuburan saja itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi santri ini tidak tahu hadis tersebut. Ajaran dari Yaman ini bukan bersumber dari dalil ya yang mereka pakai di pondok pesantren tersebut. Mereka hanya bermodalkan husnuzon saja. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجصص عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور. صح؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga santri ini mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dijelaskan oleh Syekh dari Madinah tadi, bahwa yang dia lakukan tersebut itu adalah sebuah kesyirikan. Jadi yang dilakukan santri dari Indonesia tadi ya, yang mondok pesantren di Yaman tersebut tidak lain tidak bukan, sudah jelas ya, dia bertabaruk ke kuburan atau bertawasul ke kuburan. Dan hal ini sering terjadi juga ya, dilakukan di Indonesia, di mana setiap tahunnya banyak orang yang berbondong-bondong nih datang ke kuburan wali, baik itu Wali Songo ataupun orang-orang soleh. Seperti halnya kita melihat di kuburannya guru sekumpul yang setiap tahun mereka ya melakukan haul katanya. Jadi hal tersebut sudah diperjelas oleh santri tadi ya. Apa yang mereka lakukan, mereka ini hanya bermodal husnuzon saja. Dan awal mulanya ajaran seperti ini ya datangnya ya dari para habaib, dari Yaman. Dan dibawa ke Indonesia. Makanya sekarang ini acara yang seperti ini bertabaruk ke kuburan, meminta kepada kuburan, ataupun membaca Al-Quran di kuburan, itu semua hasil dari ajaran dari Yaman. Karena kalau kita mengatakan itu adalah ajaran Imam Syafi'i rahimahullah, sudah jelas itu suatu kedustaan ya. Karena Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Apalagi sampai bawa-bawa nama Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah ya mengajarkan bertabaruk ke kuburan. Dan sudah jelas ya, bertabaruk ke kuburan atau meminta-minta ke kuburan ataupun membaca Al-Quran di kuburan, itu semua ajaran dari para habaib. Dan mereka alasannya katanya meminta wasilah dengan bermodalkan husnuzon saja. Padahal sudah jelas ya, di dalam agama Islam, bagaimana tata cara kita bertawasul dengan benar, bagaimana caranya kita bertawasul yang diajarkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Coba kita simak penjelasan dari Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Bagaimana tata cara kita bertawasul dengan benar. Dan apakah para sahabat pernah bertawasul ataupun bertabaruk ke kuburan Rasulullah? Coba kita simak penjelasan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini. Tentang masalah tawasul dengan orang yang sudah mati. Ahlu sunnah menjelaskan tawasul itu ada yang masyru',
ada yang mamnu', ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Yang masyru', yang disyariatkan, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Yang kedua, yaitu tawassul dengan amal soleh kita yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang ketiga, tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Itu yang masyru', 3 disebutkan oleh para ulama, yaitu tawassul dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Dan tawassul yang ketiga dengan orang yang sedang masih hidup. Dan ini contohnya ada, tapi saya nggak perlu sebutkan karena waktunya terbatas. Yang kedua, yaitu tawassul yang mamnu' yang dilarang. Yang mamnu' yang dilarang yaitu tawassul yang bid'ah. Yang kedua, tawassul yang syirik. Tawassul yang bid'ah yaitu seorang dengan menyebutkan nama seseorang atau nama nabi atau nama orang soleh untuk minta sesuatu kepada Allah. Tawassul dengan namanya atau dengan zatnya atau dengan kehormatannya. Kemudian tawassul yang syirik yaitu orang minta langsung kepada orang yang sudah mati. Dia minta kesembuhan, minta diberikan rezeki, minta disembuhkan penyakit atau yang lain. Ini tawassul yang syirik. Kemudian kita ambil riwayat yang sudah jelas. Sekarang tidak ada seorang sahabat pun yang tawassul dengan Nabi Muhammad sudah wafatnya Rasulullah. Saya ambil satu contoh. Kisah yang sahih riwayatnya. Yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa khilafahnya terjadi kemarau, kekeringan yang panjang. Kemudian Umar radhiyallahu anhu arda datang kepada pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kata Umar kepada Abbas, dulu waktu Nabi masih hidup, kami tawassul dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika terjadi kemarau dan hujan tidak turun, maka para sahabat meminta kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah agar turunkan hujan. Tapi sekarang Nabi sudah wafat. Maka kami minta pada engkau agar engkau berdoa kepada Allah. Maka Abbas berdoa dan Umar pun berdoa, kemudian turun hujan. Jadi bukan datang ke kubur Nabi, bukan minta kepada Nabi. Jelas Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dari seluruh para Nabi, yang paling mulia Rasulullah SAW. Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu atau tawassul kepada Nabi untuk memohon sesuatu kepada Allah. Tidak ada sama sekali. Jadi ini cerita yang diambil dalam buku itu cerita yang dibuat-buat. Kisahnya sahih riwayatnya. Nabi Mi'raj ke langit dan Nabi diwajibkan salat yang 50 waktu kemudian jadi 5 waktu kemudian bertemu dengan Nabi Musa suruh minta kepada Allah. Betul sahih riwayatnya. Tetapi diambil dari riwayat itu kemudian bolehnya tawassul dengan orang mati, tidak ada seorang ulama pun. Ini apa? Yang pertama sebabnya apa? Karena su'ul iradah. Su'ul qasad, niatnya yang jelek dari orang itu. Yang kedua, su'ul faham, jeleknya pemahaman. Dan ini berbahaya dua ini. Yang dijelaskan oleh Imam Muqayyim dalam kitabnya Alamul Muqin, yang berbahaya pertama su'ul qasad, yaitu jeleknya niat, jeleknya keinginan, jeleknya tujuan. Yang kedua, su'ul faham, jeleknya pemahaman. Orang yang nulis buku ini, yang pertama su'ul qasad, yang kedua su'ul faham, jeleknya pemahaman dia karena tidak mengikuti pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus saleh. Itu yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, ketemu lagi video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.